Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Andut lagi ngebersihin tembok di atas bak resapan air kolam. Jadi disapu-sapu kemudian diguyur sama air biar lumut-lumut yang nempel itu hilang. Karena saat pembuatan pagar tembok belakang ini hanya terhenti sampai di acian kasar aja teman-teman. Jadi belum sampai dihaluskan sehingga temboknya jadi berlumut. Nah, ini selang beberapa waktu setelah temboknya dicat dan juga kami sudah pangkas-pangkas batang-batang pohon yang ada di sekitarnya kami rapikan. Lanjut ini Pak Andut mau menutup bak resapan airnya dengan papan kayu ini. Pembuatan papan kayu ini sebenarnya karena kesalahan konsep teman-teman. Jadi ceritanya sekitar 8 tahun yang lalu kami itu minta tolong ke kakak untuk dibuatkan len atau meja pingpong gitu ya. Setelah jadi dibuatkan ternyata dari papan kayu yang berat kayak gini teman-teman. Ditambah kaki mejanya itu juga berat. Nah kan jadi nggak bisa kita pindah-pindah tempatnya. Akhirnya nggak kita gunakan. Dan ini sudah 8 tahun itu ada di gudang. Nah daripada len pingpong ini nganggur di gudang gitu ya sia-sia, maka akhirnya kami manfaatkan aja di sini. Untuk melindungi papan kayu ini biar tidak cepat lapuk, tidak cepat rusak, karena di sini kan kalau hujan kehujanan, panas kepanasan ya. Akhirnya di atasnya kami tutup sama fiber. Kami pilih fibernya yang warna biru ini teman-teman, karena kan dekat dengan air ya. Biar warnanya senada sama air kolamnya dan juga kan terkesannya sejuk gitu ya. Kalau air kolamnya memang sudah terlihat agak kehijauan, itu sudah waktunya dikuras teman-teman, tapi kami belum sempat. Ini kami bersihkan bak resapan airnya karena mau kami cat. Oh ya teman-teman, setiap kami bersih-bersih baik menyapu, potong-potong dahan, pangkas-pangkas daun dan sebagainya, maka sampahnya itu selalu kami masukkan ke dalam bak pembuatan kompos. Nah, di pojok itu tempat pembuatan kompos kami. Ini kami cat bak resapan airnya dengan cat yang warna putih biar terlihat lebih cerah saja ya. Nanti sehabis ini baru akan kami tata tanaman-tanaman hias di sekitarnya dan juga di atas baknya. Oh ya teman-teman, sebenarnya pengecatan tembok yang dilakukan Pak Andut tadi itu jaraknya sudah lama dengan kami ngecat dan juga menata tanaman hias hari ini. Nah karena sudah lama dan setiap saat terkena air hujan dan setiap hari juga terkena panas, maka catnya itu sudah bulak gitu teman-teman. Dan untuk tanaman-tanaman hiasnya ini kami pindahkan dulu karena kami akan melanjutkan ngecat yang bak bagian samping ini ya. Setelah selesai ngecat nanti kami langsung akan pilih-pilih tanaman hias yang akan kami letakkan di sini. Dan ini kami sudah berada di lantai 2. Ini di teras aku itu ada tanaman-tanaman vinca. Sebagaimana yang sering aku sampaikan dalam video teman-teman ya, bahwa di lantai 2 itu kan kami lebih fokus pada sayuran dan juga buah-buahan. Untuk tanaman hias itu hanya sedikit di teras ini aja. Dan ini vinca-vincanya sebagian mau kami ambil, kami letakkan di halaman belakang tadi. Dan seperti ini teman-teman, ini sebenarnya vinca gantung ya atau vinca juntai, tapi karena diletakkan di bawah jadinya kurang cantik ya.
Jadi ini kami pilih-pilih vinca yang cocok atau vinca yang pas untuk kami letakkan di halaman belakang tadi. Utamanya yang di atas meja ini teman-teman, kami angkutin ke belakang dan kami ganti yang di atas meja ini dengan vinca-vinca yang ada di lantai. Jadi kami mau mencoba lagi meletakkan tanaman vinca ini di tempat yang full sun full rain ya, karena di belakang rumah itu meskipun ada paranetnya tapi panas matahari kan tetap nembus, meskipun nggak 100%, hujan 100% bisa nembus. Kalau kemarin-kemarin vinca yang dari full sun full rain aku pindahkan di teras ini ya. Sekarang beberapa pot akan kami coba lagi untuk meletakkan di tempat yang full sun full rain. Semoga mereka survive ya, semoga bisa tahan ya. Insya Allah lain hari kami akan memperbanyak vinca ini dengan potekan pucuk batangnya, kemudian akan kami latih, kami persiapkan sejak kecil. Mereka kami tempatkan di tempat yang full sun full rain agar tahan sampai besar itu terkena air hujan dan panas langsung. Karena kalau sudah dipersiapkan dan dilatih mulai dari kecil, maka vinca itu akan bandel teman-teman. Dia nggak akan gampang terkena penyakit, nggak akan gampang terkena virus maupun hama. Nah, inilah vinca yang sudah kami kumpulkan, siap kami bawa ke belakang rumah ya. Ada berapa pot ya? Ada 8 teman-teman, ada yang di pot dan juga di polybag. Untuk yang di polybag itu nggak akan kami repoting ya, kami biarkan aja di polybag. Dan ini aku lagi minta tolong sama Pak Endut untuk menempelkan tanaman kadaka ke papan kayu ini ya. Oh ya teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga hewan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta membawa keberkahan untuk kita semuanya dan keluarga tentunya. Amin Allahumma amin. Untuk kadaka tadi mau kami tempelkan di tembok ini. Mohon maaf ya teman-teman, itu paranetnya terlihat sudah koyak ya, sudah waktunya mengganti atau memperbaiki. Dan itu ternyata ada kabel listrik yang lepas ikatannya, jadi menggelantung gitu teman-teman. Jadi harus kami ikat kembali, kami isolatif agar lebih rapi dan juga tentunya lebih aman ya. Dan sebelum kami menata tanaman hias, kami mau ambil ini teman-teman, 2 pot yang terbuat dari bahan cor yang tidak kami pakai di halaman depan. Ini media tanam yang sisa kami keluarkan dulu karena potnya mau kami bawa ke belakang rumah. Nah, ini sudah kami gotong 2 pot bahan cor tadi ya ke belakang rumah ini, karena berat teman-teman, nggak mungkin bisa bawa sendiri, apalagi dari halaman depan ke halaman belakang ini kan lumayan agak jauh ya, dan juga naik turun tangga gitu. Lanjut di tengah-tengah pot cor segi panjang itu kami tempatkan 1 pot lagi, sama-sama terbuat dari bahan cor ini teman-teman, dan letaknya tepat di tengah-tengah bak resapan air. Adapun tanaman hias pertama yang kami tata adalah kadaka sarang burung ini yang ukurannya sudah lumayan gede. Kami masukkan ke dalam pot ini ya yang di tengah-tengah. Jadi potnya itu hanya sebagai cover aja, tidak kami repotting, tidak kami pindah tanam. Selanjutnya pot segi 4 tadi, baik yang kanan maupun kiri, itu kami isi dengan tanaman vinca. Masing-masing pot nanti akan kami isi dengan 2 tanaman vinca. Yang pertama ini bunganya warna ungu ya teman-teman. Selanjutnya yang di sebelahnya ini bunganya warna putih, ada semburat ungunya, tapi ungunya itu tipis gitu teman-teman, ungu muda. Jadi tanaman hias yang kami letakkan di sini itu nanti yang mendominasi adalah tanaman vinca teman-teman. Nah, untuk pot yang sebelah kiri ini juga kami tempatkan 2 tanaman vinca yang warna orange sama pink. Semoga aja vinca ini tahan di sini ya. Ini sekaligus kami eksperimen teman-teman. Vinca yang kami tempatkan di bagian bawah ini, keempatnya itu vinca tegak teman-teman. Sementara vinca yang mau kami tempatkan di atas bak resapan air, ini sebenarnya
bak filter air kolam teman-teman. Jadi Vinca yang kami letakkan di atas bak filter air kolam ini adalah Vinca juntai atau Vinca gantung. Dan sama seperti bagian bawah, maka yang bagian atas ini kanan dan kiri masing-masing kami tempatkan 2 tanaman Vinca. Seperti ini teman-teman. Lanjut kami kembalikan lagi tanaman yang tadi kami pindahin karena mau kami cat ya. Ini adalah tanaman pakis yang ukurannya lumayan jumbo ini. Tapi yang ID-nya apa ya? Mungkin pakis kelabang, mungkin kayaknya sih gitu teman-teman. Untuk tanaman sepatu pilum Bangkok atau Mataloa itu kami kembalikan tempatnya, tapi masing-masing kami letakkan di pojok kanan dan pojok kiri. Sebenarnya sifat dan juga cara penempatan tanaman Vinca itu sendiri itu berbeda sama sepatu pilum Bangkok ini, Kadaka maupun tanaman pakis dan tanduk rusa teman-teman. Kalau untuk tanaman Kadaka, tanduk rusa, pakis sama Mataloa atau sepatu pilum Bangkok, ini tanaman yang tidak tahan terhadap sinar matahari langsung teman-teman. Nah, di halaman belakang rumah aku ini mereka cocok dan juga nyaman karena di atasnya kan aku kasih atap paranet ya teman-teman, meskipun paranetnya sudah koyak-koyak. Sementara tanaman Vinca itu lebih cocok itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari seharian ya, jadi full sinar matahari. Namun untuk Vinca yang impor itu kadang tidak tahan terkena air hujan teman-teman, kecuali sudah dilatih sejak kecil. Kalau Vinca yang lokal yang warnanya ungu muda sama putih itu dia mah bandel-bandel aja meskipun terkena air hujan. Halaman belakang ini itu tepat berada di belakang rumah aku teman-teman. Sementara kebun aku yang di depan dapur terbuka ala pedesaan itu ada di samping belakang bagian selatan gitu ya. Oh ya teman-teman, yang di pojok itu taman mungil yang aku buat beberapa waktu yang lalu ya, sudah ada videonya. Dan tanaman yang kami letakkan di pojok ini hanya ini Begonia Martin, kemudian Adam Hawa atau nanas kerang. Ini ada 2 jenis nanas kerangnya, kemudian di atasnya ini kami letakkan bambu air teman-teman. Nah, kayak gini bambu airnya meninggi gitu ya. Jadi pas kalau diletakkan di pojokan. Oh ya, ada yang lupa teman-teman, untuk tanaman Vinca yang belum terbiasa terkena air hujan kayak gini, nanti sehabis kena air hujan itu langsung kita bilas dengan air bersih ya. Karena di tempat tinggal aku saat ini tuh masih sering banget turun hujan teman-teman. Gimana kalau di tempat tinggal teman-teman? Apakah sama? Nah, jadi itu tadi penataan tanaman hias di halaman belakang rumah, tepatnya di area bak filter air kolam ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.